Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Salsarat Nadila dari kelas MPI 3C, nomor absen 36 dengan NIM 1262072031125. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir ujian akhir semester, yaitu dengan membuat video dengan menjawab 3 pertanyaan yang telah Bapak dosen berikan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan secara detail apa yang saudara pahami tentang sistem informasi dan apa kaitannya dengan dunia manajemen, khususnya pendidikan. Jawaban saya yaitu sistem informasi adalah suatu sistem informasi yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasionalnya. Kaitan antara sistem informasi dengan manajemen khususnya pendidikan adalah sangat berpengaruh dalam menjalankan dan memajukan kualitas pendidikan. Sistem informasi ini didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan, serta sistem informasi ini dapat memberikan informasi tentang pendidikan secara transparan tentang kebijakan pemerintah dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan. Soal yang kedua yaitu, seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan? Berikan sedikit penjelasan dan contoh SIM dalam kinerja pendidikan. Sistem informasi manajemen sangat penting yaitu untuk menyediakan layanan yang dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk keberlangsungan pendidikan, serta pendidikan tersebut memiliki nilai jual yang tinggi di mata masyarakat. Contoh SIM dalam kinerja pendidikan adalah penghubung antara lembaga pendidikan dan siswa, seperti pemanfaatan e-learning dan pembelajaran sehari-hari, karena e-learning membantu dalam pengumpulan serta pemberitahuan tugas oleh guru kepada peserta didik. Soal yang ketiga yaitu, dari makalah yang sudah saudara presentasikan, jelaskan beberapa simpulan dari makalah tersebut. Yang A yaitu sistem informasi pendukung untuk manajemen pendidikan. 1. Sistem proses transaksi. Sistem proses transaksi merupakan sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misal pelanggan, yaitu sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama sistem ini yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misal kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan informasi eksekutif. Yang kedua yaitu sistem informasi perkantoran, disebut juga dengan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran adalah sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem komputerisasi ini yang memberikan eksekutif akses yang mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan kebutuhannya. Mengirimkan, menganalisis, dan menyajikan informasi pada stasiun kerja, para pengambil keputusan yang memberikan gambaran jelas kepada mengenai standar penting serta kejadian-kejadian sebelum terlambat menanganinya. Yang B yaitu sistem pendukung satuan pendidikan. Yang pertama yaitu sistem pendukung cerdas atau SPC. Menurut Paul, SPC merupakan sistem yang dapat membantu manusia dalam mengambil suatu keputusan yang tergolong tidak mudah dan jarang terjadi. Sistem pendukung cerdas yakni sistem yang dibantu oleh informasi komputer atau mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung cerdas ini biasa disebut dengan sistem cerdas karena sistem yang memiliki kemampuan seperti kecerdasan manusia. Yang kedua yaitu sistem informasi untuk aktivitas manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu sistem informasi pengetahuan.
Sistem informasi pengetahuan adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi dalam memperoleh pengetahuan serta informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi dalam masalah atau proses bisnis tertentu. C. Sistem operasional pendidikan. Yang pertama yaitu sistem informasi manajerial. Dalam Kamus Indonesia Karya Badudu, manajerial merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kepemimpinan dan pengelolaan. Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada, mempunyai 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala sekolah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Pengelolaan suatu lembaga atau perusahaan tidak lepas dari bantuan atau membutuhkan lembaga lain sebagai penunjang untuk mencapai tujuan. Sistem kerjasama suatu lembaga dengan satu atau lebih lembaga disebut dengan IOS, Interorganizational System, yaitu 2 atau lebih organisasi pendidikan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Yang kedua yaitu sistem informasi strategi. Menurut Martin, sistem informasi strategis adalah alat untuk mengimplementasikan strategi dengan menggunakan informasi, pengolahan informasi, dan komunikasi informasi. Sistem informasi dapat dipandang secara strategis, yaitu sebagai jaringan kompetitif vital atau pembaharuan organisasi dan investasi teknologi untuk membantu mencapai tujuan. Sistem informasi strategis atau SIS adalah dukungan terhadap sistem yang ada dan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing organisasi dalam hal tujuan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.